Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Saya buka pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing untuk dalam hati. Saya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pelajaran kita hari ini adalah turunan fungsi aljabar, di mana kita hari ini lebih berfokus pada praktik penggunaan aplikasi Desmos pada materi turunan fungsi aljabar. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu turunan. Mari kita refleksi materi kita sebelumnya terkait turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar merupakan salah satu materi penting dalam kalkulus diferensial yang mempelajari laju perubahan terhadap fungsi suatu fungsi terhadap variabel perubahan bebas. Nah, ini adalah materi kita kemarin yang sudah dipelajari, sehingga apa sih tujuan kita mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan sehari-hari, konsep turunan digunakan untuk menentukan kecepatan saat sesuatu kendaraan, pertumbuhan populasi, perubahan suhu, optimasi keuntungan perusahaan, hingga berbagai persoalan dalam bidang teknik dan sains. Secara sistematis, turunan fungsi didefinisikan melalui konsep limit sebagai berikut, yaitu f aksen x limit h mendekati 0, f dalam kurung h plus x plus h kurang fx kuadrat h. Ini adalah konsep turunan dari fungsi x. Definisi tersebut menunjukkan bahwa turunan merupakan ukuran perubahan saat suatu fungsi ketika nilai variabel bebas mengalami perubahan yang sangat kecil dalam pembelajaran di sekolah. Yang sangat kecil dalam pembelajaran di sekolah. Kita umumnya menentukan turunan menggunakan aturan diferensiasi tanpa harus menghitung limit secara langsung. Meskipun demikian, pemahaman mengenai makna turunan akan lebih mudah diperoleh apabila kita praktek salah satu media yang akan digunakan adalah Desmos Graphing Calculator atau aplikasi Desmos. Makna turunan memiliki makna geometris sebagai kemiringan garis singgung suatu titik di kurva jika f aksen x lebih dari 0, fungsi sedang naik. Ini kita ingat dulu, f aksen x lebih dari 0 itu fungsi sedang naik, sedangkan f aksen x yang kurang dari 0 fungsi sedang turun. Sedangkan f aksen x sama dengan 0, garis singgung mendatar sehingga titik tersebut berbentuk menjadi titik maksimum lokal, minimum lokal, atau titik belok. Secara visual, hubungan tersebut dapat diambil langsung pada aplikasi yang akan kita gunakan. Selain itu, turunan fungsi memiliki makna sebagai laju perubahan sesaat. Kita misalkan jika st menyatakan posisi suatu benda terhadap waktu, maka vt sama dengan s aksen t, maka kecepatan saat sedang a t sama dengan s aksen t, menyatakan kecepatan. Ini sudah kita pelajari juga terkait aturan dasar turunan, di mana ada turunan fungsi konstan, turunan fungsi pangkat, turunan perkalian konstanta, dan turunan jumlah pengurangan. Mari kita refleksi materi kita sebelumnya. Kita ingat-ingat lagi apa itu turunan fungsi konstan yang sudah kita pelajari. Fungsi konstan adalah rumus umumnya d per dx c sama dengan 0. Contohnya fx sama dengan 9, maka turunan dari fx sama dengan 9 ini adalah f aksen x sama dengan 0. Turunan fungsi pangkat, jika fx sama dengan x per n, maka f aksen x
sama dengan nx n kurang 1. Contoh, fx sama dengan x pangkat 5, maka f aksen x sama dengan 5, x sama dengan 4. Oke, untuk yang B ini coba ingat dulu materi yang sudah dipelajari, bagaimana bisa jadi f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Ada yang masih ingat? Bagaimana ini bisa jadi? Ini kan fx sama dengan x pangkat 5, hingga x pangkat 5 diturunkan menjadi f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Ada yang masih ingat? Ini rumusnya. Yang bisa tolong jelaskan di depan kenapa bisa jadi fx turunan 5x bisa menjadi turunan x pangkat 5 bisa menjadi 5x pangkat 4. Pangkat 5 diturunkan di depan x, jadinya 5x. Maju. Pangkatnya Ya. ini 5 tuh jadi Coba tulis ulang untuk x besar aja. Langsung tulis n sama dengan x 5 aja. Seperti ini. Itu. F. Soalnya dulu. Fx sama dengan x pangkat 5 sehingga hasilnya ini itu kan n-nya. ya. Jadi tadi itu rumusnya n x pangkat n plus 5x 5 dikurang 1. Ada yang ditanyakan? Oke, saya rasa sudah paham ya terkait ini soal materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ada juga turunan perkalian konstanta di mana d per dx dalam kurung kf dalam kurung x sama dengan kf aksen dalam kurung x. Contoh, fx sama dengan 6 x pangkat 4 bisa menjadi f aksen x sama dengan 24 x pangkat 3. Dalam turunan perkalian konstanta, bagaimana ini bisa jadi 24 x sama dengan x pangkat 3? Karena n itu kan 12, sedangkan itu 6x. Nah, di rumus pertama itu kan nx pangkat n kurang 1. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, yang di atasnya kenapa 3? Karena 4 dikurang 1. Mengingat rumus awal n kurang 1. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke, benar sekali. Saya rasa sudah paham karena ini sudah materi sebelumnya. Lanjut ke ini yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu eksplorasi konsep turunan menggunakan Desmos. Kita kenali dulu bahwa Desmos merupakan aplikasi kalkulator grafik berbasis web yang menampilkan grafik fungsi turunan secara otomatis. Melalui visualisasi tersebut, kita dapat menghubungkan hasil penghitungan simbolik dengan bentuk grafik secara langsung. Langsung saja kita buka. Ini adalah hasilnya. Kalau dibagi kira-kira
Kira-kira nampak nggak kalau dibagi? Nampak. Nampak? Nampak. Yang layar dibagi. Jelas? Jelas, Pak. Jelas enggak? Jelas, Pak. Oke, mengamati aktivitas pertama yaitu masukkan rumus. Oke, kita copy aja. Bisa di copy. Bisa kelihatan. Copy di sini. Nah, bisa. Jadi masukkan grafik dan masukkan kita ketik fx sama dengan x kuadrat sehingga grafiknya itu menghadap ke atas, lalu kita ketik f aksen x, f aksen x. Nah, akan menjadi seperti ini. Grafik pertama bentuknya adalah grafik pertama berbentuk ini. Ini grafik pertama. Nah, bentuk apa nih? Parabola. Grafik kedua, yang warna biru. Ya, garis lurus. Sehingga oke, amati dulu. Tolong perhatikan dulu. Ini dia hasil pengamatannya. Ya. Nilai X min 2. Yang mana X min 2? Nilai X min 2. Di mana letak X-nya? Titik X. Berarti di garis X tadi yang mana? X min 2. Ini garis aksen X yang biru. Berarti di sini, sehingga nilai x nya jika di sini 3, 2, 4, jadi titiknya di sini. Titik ini nilai fx nya min 4, berarti grafiknya menurun, interpretasi, berarti di sini nilai x min 1, ini min 1, min 1, kita letakkan lagi. Nah, berarti min 1 dan x dalam kurungnya 1, di mana letaknya? Berarti di sini. Apa? Di sini min 1 dan 1. Nampak nggak sih? Titik minimumnya 0, 0, 0, 0. Berarti di tengah ini dia 0, 0, 0. Grafik mulai naik. 1. Ini dia 1, 1, garis birunya otomatis 2. Fx nya 2 di sini dia. Grafik semakin curam.
grafiknya semakin curam, X-nya 2, ini dia X2 dan X dalam kurungnya 4, ini dia dalam kurungnya 4, otomatis F aksen X-nya di 4. Oke, kita akan menampilkan garis singgung. Fx-nya sudah kita masukkan, Fx sama dengan X kuadrat. Kita ketik A sama dengan 1. Oke, sudah. A sama dengan 1, kemudian kita ketik aja dengan halaman. Ini dia. Oke, kita labeli 1,1. Kita langsung menampilkan garis singgungnya. Enter. Apa yang terjadi? Garis singgungnya berpindah silinder. Ini kan dari sini tadi kan 2,4 set. Mana 2,4 set. Nah, otomatis dia turun di rumusnya tadi kan H mendekati 0, otomatis dia turun sampai mendekati 0. Nah, kita ketik aja 0. Oh, nggak bisa. Bisa di bagian atas sama. Hingga mendekati 0. Katanya semakin tinggi nilai F aksen X-nya ini, hasil dari Fx kuadrat dan aksen X-nya semakin tinggi itu, maka grafiknya semakin curam dan besar. Apa nih? Kita ikut kita ambil di 3, oh iya 3,10 3,6. Grafiknya semakin curam 3,9an. Oke, semakin jauh dari titik puncak garis semakin jauh dari titik puncak garis singgung semakin curam. Oke, kita hapus dulu. Kita ganti aktivitas 3 Fx X sama dengan kemudian ketik F aksen 2, F aksen 2, hasilnya sama dengan 12. Bandingkan ini adalah aktivitas untuk menentukan nilai turunan suatu titik, sehingga ketika kita menggunakan fungsi ini di aplikasi Desmos dan kita hitung manual,
hasilnya bakalan sama, tapi lebih mudah kalau ini kita hitung manual kalau nilainya masih rendah. Tetapi kalau nilainya udah ibu, mungkin kita bisa menggunakan aplikasi ini. Lanjut kita ke aktivitas 4, yaitu menggunakan silinder pertama. Kita masukin fungsi dulu, fungsi kita copy aja di dalam lama-lama. Oke. Grafiknya parabola seperti itu. Fungsinya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian kita tampilkan fx, f aksen x-nya, f aksen x. Parameter A kita ubah parameternya menjadi berapa? 2 ini 4. Nah, otomatis dia akan mengecil. Ini 2, coba. B nya mau berapa? 5. C nya 3. Sehingga grafiknya akan seperti ini, hingga dia berpusat pada coba kita ubah C nya lebih besar 8, otomatis dia akan naik seret ke 8. Ini C nya. Coba ke 3 lagi, otomatis dia akan ke 3. B nya yang mana? B nya coba kita ubah B nya ke 2. Sudah dapat yang mana B nya? Ini kan C. B nya yang mana? Kalau kita yang 2 otomatis B nya di terlihat nggak? Kalau positif dia makin ke, kalau negatif dia ke kanan, kalau positif dia ke kiri. Dia naik ke kiri. C nya juga. Kita percobaan yang terlalu aja.
apa yang berubah? Ada apa sini? Oke, grafiknya seperti ini. Kita baca hasil pengamatannya. Parameter A menentukan arah parabola ke atas, sehingga ketika misalnya A nya negatif, otomatis parabolanya akan menentuk ke bawah, mempengaruhi tingkat kecuraman grafik. Berarti semakin besar angkanya, otomatis grafiknya semakin tipis, atau misal dia makin tinggi dan makin kecil permukaan grafiknya, misal 10. B. Menggeser posisi titik puncak. B. Sepertinya dua titik puncaknya. Nah, ini dia titik puncaknya. Dia berubah ke sini. Saat titik puncaknya berada di 5. Titik puncaknya. Harus titik puncaknya ya. Mengubah titik potong grafik turunan dengan sumbu Y. Oh iya, betul. Parameter J hanya menggeser grafik secara vertikal, berarti naik turun. Mengubah titik potong grafik dengan sumbu Y, hanya menggeser, tidak mengubah bentuk grafik turunan. Oke, kita lanjut dari aktivitas 5. Kita skip. Kita ketik X pangkat 3 X pangkat 3 min 3x. Kalau kita ketik F actionnya, perlu diketahui bahwa pangkat 3 itu grafiknya seperti gelombang. F action X, ya grafiknya seperti itu kita bawahnya. Nah, sehingga pada titik manakah gradien memiliki pada grafik manakah grafik memiliki gradien 0, pada titik di mana grafik mulai berubah naik dan turun. Bagaimana hubungan antara titik maksimum dengan minimum dengan grafik turunannya?
Oke, mengingat waktu sudah habis, langkah selanjutnya kita akan refleksi terkait pembelajaran kita. Setelah menyelesaikan seluruh aktivitas penggunaan Desmos, kita diharapkan mampu menjelaskan pengertian turunan bersinggung, menentukan turunan fungsi adalah menggunakan aturan diferensiasi, menghubungkan grafik dengan fungsi dan grafik turunan, menentukan nilai turunan pada suatu titik penggunaan Desmos, menjelaskan pengaruh perubahan parameter terhadap grafik fungsi dan grafik turunan menggunakan Desmos sebagai media eksplorasi konsep turunan secara analitik. Kesimpulannya, pembelajaran turunan adalah fungsi Desmos merupakan untuk memahami konsep secara mendalam dari visualisasi grafik yang interaktif. Jadi mungkin next kita akan praktik menggunakan aplikasi ini, tapi menggunakan lebih berfokus pada turunan fungsi pangkat. Karena turunan fungsi pangkat ini visualisasinya lebih menarik untuk kita amati pada aplikasi Desmos. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini, mengingat waktu sudah mau habis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.